2019 yang lalu saya kira format debatnya cukup ideal. Ada pasangan capres dan cawapres hadir dalam 2 kali debat gitu ya, kemudian antar capres 2 kali, dan kemudian ada head to head antara masing-masing cawapres, sehingga publik melihat bagaimana kualitas kepemimpinan di Indonesia, kira-kira siapa yang dianggap layak untuk mewakili sebagai kandidat presiden dan wakil presiden di Indonesia. Jangan sampai ada dugaan-dugaan liar, misalnya KPU ini berupaya untuk menutupi kelemahan salah satu kontestan yang dinilai belakangan ini tidak terlampau mau untuk menghadapi panggung-panggung perdebatan publik. Ini tidak bagus sebenarnya, karena apapun judulnya, publik kan ingin tahu seberapa hebat soal visi misi, seberapa hebat kapasitas calon pemimpin di masa yang akan datang. Teman-teman pengen interview atau pengen penjelasan tentang visi misi, nah ini nanti saya serahkan ke Pak Jubir dan Bu Jubir. Kira-kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan langsung ditujukan ke beliau berdua. Publik tidak mau hanya membeli kucing dalam karung. Publik itu tidak mau bahwa capres dan cawapres yang bertanding itu tidak memiliki gagasan, tidak punya narasi-narasi besar, tidak punya diskursus yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Tentu Pilpres yang kita harapkan di 2024 bukan soal bagaimana ganti presiden dan wakil presiden yang baru, tapi tentu kita ingin punya presiden dan wakil presiden yang memiliki portofolio politik yang cukup luar biasa. Dengan pemilu 2019, pada pemilu 2024 tidak akan ada debat khusus calon presiden maupun calon wakil presiden. Apakah format baru ini bisa mengeksplorasi kemampuan para kontestan dan siapa yang diuntungkan? Enggak ada yang menguntungkan siapa-siapa. Persiapan debat apa Mas? Udah. Mas, tanggapan pihak yang bilang akan menguntungkan Mas Gibran? Enggak menguntungkan. Mas hari ini setelah sama aja. kemana? Saya siap debat, siap tidak debat, tergantung KPU ngaturnya ya. Debatnya soal apa juga saya setuju, apa saja itu namanya kan apa, kontestasi politik. Jadi penyelenggaranya tuh ya KPU. Mau debat bagaimana, oke, debat berdiri oke, duduk oke. Tapi kalau Prof Mahfud sendiri prefernya lebih ke perorangan cawapres-cawapres atau dampingi capres juga? Tidak ada prefer, yang mana aja sama aja. Saya disuruh debat, setuju, disuruh logam goreng martabak, itu. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres, penting sekali, karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD, itu HP banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Dokter Cahang berpengalaman 2 tahun. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari membantah isu lembaganya mengubah atau membuat format baru dalam debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Menurutnya, KPU melakukan debat Capres-Cawapres sesuai Undang-Undang Pemilu. Debat Capres-Cawapres itu tetap ada dan sesuai Undang-Undang Pemilu menentukan ada 5 kali debat, 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Sebelumnya beredar kabar KPU disebut-sebut format baru dalam debat Pilpres 2024. KPU dikatakan meniadakan debat khusus antara Cawapres, justru dibarengi dengan debat bersama Capres. Hasyim menjelaskan, 5 putaran debat pada dasarnya itu pasangan Capres-Cawapres selalu hadir bersamaan, hanya porsi berbicaranya yang dibedakan. KPU telah mengumumkan jadwal debat Capres-Cawapres yang diikuti 3 pasangan calon, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, nomor urut 1, Prabowo Subianto dan Gibran, nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, nomor urut 3. Kapan debat Capres 2024 dan apa saja barometer yang perlu diperhatikan masyarakat dalam menilai para kandidat? Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang debat Capres-Cawapres 2024. Calon Wakil Presiden RI Gibran mengatakan bahwa aturan debat calon presiden atau capres dan cawapres pada masa kampanye Pilpres 2024 tidak menguntungkan siapa-siapa.
Sama saja, tidak ada yang menguntungkan siapa-siapa, kata Gibran, menanggapi pernyataan beberapa pengamat dan juru bicara pasangan calon lain yang menyebut format debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 menguntungkan dirinya. Di sela-sela kegiatannya di Pasar Rawasari Cempaka Putih, Jakarta, Gibran menjelaskan bahwa apapun ketentuan KPU terkait dengan debat antar Capres dan antar Cawapres akan diikutinya. Kami ikut aturan KPU. Saya juga tidak tahu update di sana seperti apa. Kami ikut saja, kata putra sulung Presiden RI Joko Widodo itu. Di lokasi yang sama, dia juga mengaku sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti debat Capres-Cawapres. Pemirsa, Mahfud MD dan mengomentari hal ini. KPU RI menghapus debat calon wakil presiden pada pemilu 2024. Sebagai salah satu cawapres yang akan turut berkontestasi dalam pemilu 2024, Mahfud MD menanggapi kebijakan KPU itu dengan santai. Ya ndak apa-apa, itu urusan KPU. Kalau saya setuju dan siap saja. Disuruh lomba goreng martabak pun saya juga setuju, kata cawapres nomor urut 3, itu saat berkegiatan di Situbondo. Respon cawapres yang juga menjabat Menko Polhukam soal kebijakan KPU meniadakan debat bagi cawapres itu disambut dengan gelak tawa wartawan yang mewawancarai dirinya. Mahfud mengaku tidak ambil pusing soal itu dan siap mengikuti saja apa yang menjadi kebijakan KPU. Bagaimana perspektif pengamat politik melihat perubahan format debat ini? Untuk membahas lebih jauh tentang dugaan alasan kesebetulan dan dampak perubahan format debat Capres-Cawapres yang ditetapkan KPU, Kompas TV berbicara dengan Adi Prayitno, pengamat sekaligus analisis politik Universitas Islam Syarif Hidayatullah, sehingga publik melihat bagaimana kualitas kepemimpinan di Indonesia. Kira-kira siapa yang dianggap layak untuk mewakili sebagai kandidat untuk dijadikan presiden dan wakil presiden di Indonesia? Ketua KPU RI Hashim Asy'ari membantah isu lembaganya mengubah atau membuat format baru dalam debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Menurutnya, KPU melakukan debat Capres-Cawapres sesuai Undang-Undang Pemilu. Debat Capres-Cawapres itu tetap ada dan sesuai Undang-Undang Pemilu menentukan ada 5 kali debat, 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Sebelumnya beredar kabar KPU disebut-sebut format baru dalam debat Pilpres 2024. KPU dikatakan meniadakan debat khusus antar Cawapres, justru dibarengi dengan debat bersama Capres. Hashim menjelaskan, 5 putaran debat pada dasarnya itu pasangan Capres-Cawapres selalu hadir bersamaan, hanya porsi berbicaranya yang dibedakan. KPU telah mengumumkan jadwal debat Capres-Cawapres yang diikuti 3 pasangan calon, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, nomor urut 1, Prabowo Subianto dan Gibran, nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, nomor urut 3. Kapan debat Capres 2024? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.